meja, ya. Bagi yang cewek, rapikan duduknya. Oke, sudah rapi semua? Ya, rapikan dulu rambutnya. Sudah rapi? Laki-laki juga dirapikan. Oke? Udah rapi semua? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Sudah rapi. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang tahu pelajaran apa sekarang? IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, Ibu mengabsen dulu ya. Ada enggak teman-temannya yang tidak hadir? Ada enggak? Tidak ada. Oke. Terima kasih karena semua sudah hadir. Maka sebelum pelajarannya dimulai, kita berdoa dulu ya. Ibu unjuk dulu ketua kelas maju ke depan untuk memimpin doanya. Kita berdoa, lipat tangannya, tunduk kepalanya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Amin. Selesai berdoa. Terima kasih untuk ketua kelas sudah mau maju ke depan untuk memimpin doa di pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajarannya, masih semangat nggak? Masih semangat, oke? Kita menyanyikan lagu wajib, ya. Biasakan sebelum memulai pelajarannya menyanyikan lagu wajib atau lagu nasional. Gagah Pancasila, 1, 2, 3 ya. Gagah Pancasila, akulah pendukungmu. Karya proklamasi, sejarah peran untukmu. Pancasila dalam gerak, pakai hari merebut sekolah. Kita yang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih untuk siswa-siswa kami sudah mau menyanyikan lagu wajib. Jangan lupa sebelum pelajarannya dimulai, biasakan menyanyikan lagu wajib. Ya. Ibu ingin bertanya dulu kepada siswa-siswa didik kami atau siswa-siswa terkasih kami. Masih semangat kan? Masih semangat belajarnya? Masih semangat. Ya. Pernahkah kalian melihat tumbuhan di sekitar rumah atau sekolahnya? Pernah. Semangat dong menjawabnya. Kalau semangat menjawabnya berarti belajarnya juga semangat. Masa pagi-pagi sudah ngantuk? Apa belum makan? Belum sarapan? Sudah. Berarti kalau sudah sarapan, berarti belajarnya juga semangat. Perutnya juga tidak kriak-kriuk kan? Iya. Kalau tidak kriak-kriuk perutnya, berarti belajarnya sudah semangat, ya. Terus dari tumbuhan tersebut, bagian-bagian apa saja yang kamu lihat? Bagian apa saja yang kamu lihat? Akar, batang, daun, apa lagi? Akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Oke, itulah yang kamu lihat tumbuhan di sekitar rumah atau sekolah, ya. Tanpa
tumbuhan itu? Ya, harus mempunyai akar, batang, daun, bunga, buah dan biji. Itulah biar bisa tumbuh tumbuhan tersebut, ya. Oke, ya. Bagian tumbuhan, bagian apa saja yang sering kamu gunakan di rumah? Apa itu? Ayo, tunjuk tangan. Siapa yang tahu? Yang sering kamu gunakan tumbuhan, yang sering kamu gunakan atau kamu sayur. Tumbuhan apa itu? Daun singkong. Selain itu apa lagi? Ya, bayam. Ya, kangkung. Genjer. Nah, apa lagi? Apa itu? Itu singkong. Singkong atau daun ubi itu sama ya, nak? Nah, terus apa lagi? Apa? Teh? Itu buahnya deh, terong. Ya? Daun-daun yang sering kamu masak atau kamu gunakan di rumah. Ya, apa lagi? Kol. Buah itu. Apa lagi? Sayur apa? Sayur apa? Pakis. Ya, sayur pakis. Pepaya atau kates itu buahnya deh. Kering. Buahnya itu. Apa itu lagi? Sayur pahit. Apa lagi? Sayur pahit atau sawi pahit, ya. Sawi pahit, ya. Sawi manis. Sawi manis, jasin, ya. Sawi manis atau jasin. Diingat ya. Oke? Jangan nanti misalkan pergi ke warung, Bu, beli sayur manis. Terkadang semua orang tidak tahu kalau itu namanya di daerah sayur manis. Ya, banyakkan orang tahu sayur atau jasin, ya. Oke? Oke? Sebelum kita mulai, Ibu mengucapkan atau memberitahukan tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, melakukan kegiatan pembelajaran mengamati, menonton video, diskusi, dan presentasi peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran mengamati, menonton video, diskusi, dan presentasi peserta didik mampu memahami fungsi setiap masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran mengamati, menonton video, diskusi, dan presentasi peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tubuh tumbuhan dengan kebutuhan tumbuhan untuk tumbuh, mempertahankan diri serta berkembang biak. Itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi, Ibu ingin menunjukkan sebuah video tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, ya. Nanti setelah Ibu pertunjukkan di depan ini, kamu harus fokus mendengarkan, amati videonya, ya. Jangan berhayal. Ketika nanti ada dikasih kerja kelompok, kamu biar tahu mengerjakannya. Oke? Berhubung karena fokus kita tidak ada dan speaker kita tidak ada, jadi suaramu ditutup.
tutup dulu karena suara laptop kita tidak kuat. Maklum, laptopnya sudah tua. Nah, oke? Ibu pertontonkan sekarang. Ya, harap tenang, fokus, tidak bergerak dari kursi. Biar jelas suaranya kamu dengarkan ketika ibu tampilkan video. Inilah video yang ibu tunjukkan untuk kalian tentang bagian-bagian tumbuhan. Di video ini nanti disebutkan beberapa bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Batang. Ya. Sekarang akar. Ya. Akar. Ada yang tahu tentang akar? Akar? Pernah mendengar atau pernah melihat akar? Pernah. Akar apalah yang kamu lihat? Akar apa? Ayo. Akar apa? Akar apa? Akar apa? Hah? Akar asam galugur. Asam galugur itu mempunyai batang yang besar atau yang kecil? Akarnya yang kamu lihat di dalam tanah besar atau kecil? Tahu kan apa fungsi akar? Tahu apa fungsi akar? Hah? Menyerap zat-zat hara dalam tanah. Ya, sekarang batang. Pernah melihat batang? Pernah melihat batang tumbuhan yang besar dan yang kecil? Pernah. Oke, tumbuhan apa itu? Yang berbatang besar, tumbuhan apa itu? Mangga. Oke, apa lagi? Apa lagi? Pohon apa? Lugur. Terus pohon apa lagi? Rambutan. Apa lagi? Durian. Kalau batang yang kecil, pohon apa? Hah? Pohon apa? Pepaya. Terus pohon apa lagi? Pisang. Apa lagi? Hah? Pinang. Apa lagi? Kelapa. Ya, dan lain sebagainya. Masuk kita ke tadi daun. Pernah melihat jenis-jenis daun? Pernah? Jenis-jenisnya apa aja itu? Bentuknya bentuk apa? Jari. Itu contohnya singkong. Apa lagi? Apa? Lancip. Daun apa itu lancip? Yang pernah kamu lihat? Iya, mangga. Terus kalau bentuk lop dia daun apa itu? Hah? Bunga apa? Ayo. Hah? Kalau jambu bentuk apa itu? Bentuknya melengkung. Jambu. Iya, sama asam melengkung kan? Iya enggak? Iya. Ya, oke. Terus lanjut lagi apa ini? Apa? Ini masuk ke bunga. Bunga. Pernah melihat bunga? Pernah. Nah, bunga ini memiliki bagian-bagian kan? Ada kelopak, ada apa lagi? Ada daun, ada minangsari, ada putih, ada serbuk sari, ada tangkai, ya. Terus setelah bunga, lanjutlah ke buah. Buah itu melindungi apa? Melindungi biji. Kenapa dilindungi bijinya? Supaya bijinya tidak tumbuh atau tidak rusak. Ya, daging buah itulah yang kamu makan. Oke? Sudah kamu melihat videonya? Ya. Jadi lanjut kita
Materi pada hari ini kita masuk tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ya, Ibu jelaskan yang pertama tadi yang kami tonton yaitu tentang yang ditunjukkan akar. Apa itu fungsi akar? Fungsinya menyerap zat-zat Ya, hara yang ada menyerap zat-zat hara yang ada di dalam tanah. Itulah fungsi akar. Ya, pasti tahu itu kan? Sudah dipelajari di minggu yang lalu tentang fungsi-fungsi akar. Ya, akar ada 2 macam bagian, yaitu yang pertama akar tunggal dan akar serabut. Coba dulu siapa yang tahu contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Contoh yang memiliki akar serabut. Siapa yang tahu? Ya, pepaya. Apa lagi? Ya, kelapa. Apa lagi? Ya, pinang. Ya, kelapa makan sama kelapa sawit sama ya. Apa lagi? Akar serabut. Ya, contoh tumbuhan yang memiliki akar serabut tadi kelapa, pepaya, pinang. Apa lagi? Udah 3. Yang keempat, cabai. Pernah melihat akar cabai? Pernah melihat? Pernah. Nanti kalau kamu tidak pernah melihat cabai, ada nanti di sawahmu atau di ladangmu atau orang tua menanam cabai di sampingnya, ya dikorek dulu, cabai ini akarnya akar apa ya? Korek. Nanti setelah kamu korek, baru kamu tahu, oh bahwa cabai ini memiliki akar serabut. Ya. Apa lagi yang kelima? Apa lagi? Ayo, yang kelima. tadi. Ya, padi. Gampang nggak kamu cari padi? Gampang kan? Ya, padi itu memiliki akar serabut. Kalau dia tidak memiliki akar serabut, kemungkinan padi itu sangat susah dicabut. Dia berarti kamu tahu karena sering mencabut padi di sawah. Oke, dia mengasih pendapatnya. Terus sekarang contoh akar tumbuhan contoh akar tunggal. Mangga, Durian. terus durian, rambutan, ya asam belugur. Apa lagi? Apa deh? Coklat, Bu. Ya, coklat. Ya. Kenapa ini dikatakan akar tunggal? Kenapa? Karena besar. Ya, karena batangnya besar dan akarnya juga menancap ke dalam tanah dan ada yang besar akarnya. Ya. Diingat ya, nanti ketika ada PR atau tugasmu, sebutkan contoh tumbuhan yang berakar tunggang dan serabut. Pasti sudah tahu kan? Yang tunggang mangga, durian, alpukat, jambu biji, coklat. Kalau serabut, jagung, kelapa, pepaya, cabai, padi. Ya, itulah jenis atau contoh tumbuhan yang berakar serabut. Oke, lanjut kita ke batang. Ya, ada yang tahu apa fungsi batang? Untuk mengantarkan makanan ke
ya. Diantarlah dari akar duluan, baru disalurkan ke batang, kemudian disalurkan ke daun, ya. Terus lanjut ke daun, ya. Ada yang tahu apa fungsi daun? Ya. Tempat berlangsungnya fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ya, matahari. Ya, dari sinar matahari lah maka diantarkan ke daun atau disalurkan ke daun. Maka daun itu memiliki warna hijau. Kalau nggak ada sinar matahari terpancar ke daun itu, hijau nggak dia? Tidak. Coba lihat dulu. Kamu menanam sebuah tumbuhan, satu yang di tempat tidak kena sinar matahari, satu yang kena sinar matahari. Coba dulu teliti, ya. Teliti. Setelah kamu teliti, daun mana yang duluan yang warnanya hijau? Pasti yang kena sinar matahari atau yang di luar terpancar sinar matahari. Kalau yang di dalam warnanya apa? Warna kuning keputih-putihan. Kenapa dia warnanya kuning keputih-putihan? Ya, karena tidak dapat sinar matahari atau fotosintesis, ya. Oke, lanjut kita ke bunga. Habis daun tadi bunga. Ada yang tahu apa fungsi bunga? Ada yang tahu fungsi bunga? Untuk melindungi biji. Untuk melindungi biji, ya. Tahu kan biji? Tahu. Bunga inilah melindungi biji. Kalau tidak ada bunga, berarti bijinya tidak akan muncul, ya. Pernah kan kamu lihat bunga jambu atau bunga mangga? Coba dulu teliti dia, lihat setiap hari. Bunganya nanti akan muncul kan? Dari apa dulu dia? Dari kuncup menjadi berkembang kan? Iya kan? Iya enggak? Iya. Setelah dia berkembang, lama-kelamaan, kelopak bunganya berjatuhan kan? Berjatuhan baru muncullah sedikit, bijinya atau apa itu? Biasanya dikatakan. Apa biasanya dikatakan? Biji itu. Embrionya itu bijinya, embrionya. Ayo, biji, ya. Muncullah sedikit demi sedikit bintilan buahnya, ya. Bintilan buah. Pernah kan melihat bintilan buah yang sangat kecil? Setelah muncul bintilan buah, maka semakin lama besarlah bintilan buah ini menjadi buah yang utuh. Ya, setelah dia buah yang utuh, lama kelamaan dia akan menjadi apa? Masak. Tapi sebelum masak, dia sudah mempunyai biji di dalam, dilindungi dengan daging buah, ya. Masaklah dia. Setelah masak, kamu makanlah. Setelah kamu makan, rasanya manis. Adalah kamu lihat di dalam buah daging itu biji, ya. Habis ke buah dan habis ke bunga, masuklah kita ke buah. Apa fungsi buah? Ayo, untuk menyimpan cadangan makanan, ya. Dari buah inilah menyimpan cadangan makanannya
tidak semua tumbuhan memiliki buah. Ada juga tumbuhan itu yang berkelamin jantan. Kelihatannya itu. Kalau tumbuhan berkelamin jantan, dia hanya berbunga terus, tidak mengeluarkan bintil buah, ya, tidak mengeluarkan, berbunga terus, ya. Perhatikan nanti ada itu di kampung ibu pohon rambutan, ya, dia gak musim pun nanti dia banyak kali bunganya, tapi dia tidak ada buah, gak timbul bintilan buahnya, bersusuran lah dia. Baru setelah bersusuran bunganya udah habis lagi, ya. Ingat, pohon buah-buahan itu tidak semua berbuah, ya. Diingat itu, ya. Oke. Terus habis buah masuk ke biji. Apa fungsi biji? Fungsi biji? Apa 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 fungsi biji? Ada yang tahu fungsi biji? Ada? Fungsi biji untuk menanam kembali tanaman tersebut, ya. Nah, setelah itu dari bijilah bisa ditanam kembali untuk menumbuhkan sebuah tumbuhan, ya. Dari bijinya kita berawal menanam tumbuhan, kan? Dari biji enggak? Iya, contohnya seperti rambutan, bisa enggak ditanam dari biji? Bisa, ya kan? Setelah kamu tanam dari biji, maka akan tumbuh kecambahnya, kan? Setelah kecambahnya, udah berakar dia, sudah ada akarnya, tumbuhlah kecambahnya, ya, kecambah. Setelah kecambah, baru muncullah batang yang muda, ya kan? Setelah batang yang muda, maka ke batang yang tua, agak tua dia. Setelah batang, baru muncullah daun. Setelah daun, muncullah bunga. Setelah bunga, muncullah buah atau biji, ya. Makanya nanti kita praktekkan nanti, ya, menanam tumbuhan dari biji. Oke? Terus jadi dari kalian lihat tumbuhan di belakang rumah atau di samping rumah atau di samping sekolah, sudah tahu kan bagian-bagian apa saja yang kamu lihat dari tumbuhan itu? Yang pertama tadi akar, batang, daun, bunga, biji, dan buah. Dari apa fungsi batang? Fungsi akar? Apa tadi fungsi akar? Untuk menyalurkan, untuk menyerap zat hara yang ada di dalam tanah. Yang kedua, batang untuk mengantarkan makanan ke daun. Fungsi daun tadi apa? Mendapatkan untuk berlangsungnya fotosintesis. Kalau bunga fungsinya melindungi biji. Kalau buah dan biji fungsinya menyimpan cadangan makanan. Tanpa batang, tumbuhan tidak bisa hidup. Harus dibarengi dengan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Tadi tumbuhan yang sering kamu gunakan di dalam rumah, ya, adalah tumbuhan singkong. Tumbuhan singkong lah yang
yang sering kamu masak atau kamu makan di dalam rumah atau di rumahmu. Oke? Sebelum ibu membagi kelompoknya, ibu mengasih arahan dulu ya. Nanti ibu bagi kelompoknya 4 kelompok. Ada yang 3, ada yang 4, ya. Jadi setiap kelompoknya nanti mencatat nama-nama kelompoknya, ya. Setelah dicatat, baru nanti diskusi. Dan setelah diskusi, nanti ada nanti salah satu atau ketua kelompoknya mempresentasikan di depan ke kelasnya. Jadi kelompok yang lain nanti memberikan pertanyaan atau pendapat. Nanti bergiliran setiap kelompok. Ada nanti 4 kelompok, yang 4 itulah nanti maju ke depan untuk mempresentasikannya. Oke? Nanti dari hasil kerja kelompok itulah nilaimu ibu berikan. Jadi selama kita proses pembelajaran tadi berlangsung, kamu bagus mendengarkan, fokus, nanti kelihatanlah hasil dari kerja diskusimu atau kefokusanmu untuk mendengarkan penjelasan ibu guru atau menjelaskan materi pembelajaran IPAS di depan ini. Oke? Jika nilaimu rendah, berarti kamu tidak fokus mendengarkan. Tapi kalau nilaimu bagus, berarti kamu fokus mendengarkan dan sungguh-sungguh kamu mengerjakan. Oke? Ibu bagi dulu kelompoknya sesuai kelompok masing-masing. Ayo. Lembar LKPD siswa, ya. Nanti setelah ibu bagikan, jangan lupa mencatat atau menuliskan nama-nama kelompoknya, ya. Kerjakan dengan baik. Dari hasil kerja mula nanti terlihat hasil nilaimu. Kalau nilaimu 100, berarti kamu fokus mendengarkan ibu guru pada saat menjelaskan materi pembelajaran di pagi hari ini. Oke, ibu bagi lembar kerjanya berkelompok, ya. Kelompoknya ibu ambil lagi. Jangan lupa, ya, ditulis namanya. Ditulis. Ketika tidak ada nanti yang mengerti, boleh bertanya sama ibu guru. Oke, fokus mengerjakan, ya. Fokus mengerjakan. Ini kelompok di sini ya kau. Sini, nggak boleh di sini. Ayo. Oke, fokus kerjasama sama kerja kelompoknya. Ya. Kita tidak ada yang tidak mengerti, tanyakan sama ibu guru. Jadi buat semua nama kelompoknya, teliti mengerjakan, jangan tergesa-gesa, ya. Dari hasil kerja kelompok mula nanti kelihatan bahwa kamu benar-benar atau sungguh-sungguh mendengarkan video yang ibu tunjukkan atau yang ibu jelaskan materi pembelajaran tersebut. Dengar.
ini apa, bagaimana bunga ini biji apa gitu. Ya. Oke. Nanti presentasinya buat buah dan biji, buah dulu lah baru biji, ya. Oke. Fokus. Diingat tadi fungsi akar untuk menyerap zat-zat hara dari dalam tanah. Kalau batang tadi untuk menyalurkan apa itu? Batang untuk menyalurkan apa? Batang, fungsi batang apa tadi? Batang untuk alat transportasi. Untuk batang, fungsi batang alat transportasi. Kalau daun tadi, ya, untuk menyalurkan fotosintesis. Kalau bunga untuk melindungi biji. Kalau buah dan biji untuk alat perkembangan biak. alat berkembang biakan, ya. Buah berfungsi untuk melindungi biji. Kalau biji untuk atau alat berkembang biakan, ya. Tadi batang alat transportasi. Kalau daun tadi untuk menyalurkan fotosintesis. Kalau bunga tadi untuk melindungi biji. Buah Alat perkembang biakan. Iya, alat berkembang biakan. Tempat melindungi biji. Iya, tempat melindungi biji. Kalau biji baru alat berkembang biakan. Ya, kita ulang tadi akar. Fungsi akar untuk menyerap zat-zat hara dari dalam tanah. Batang fungsinya menyalurkan atau alat transportasi. Baru daun untuk menyalurkan fotosintesis. Kalau bunga tempat melindungi ya, tempat melindungi biji. Kalau buah alat perkembang biakan. buah untuk melindungi buah bijinya alat berkembang biakan. Nah, ya udah. Kenapa lebih? Iya kan ibu menjelaskan di sini, makanya didengarkan. Ya, tulis di situ kalau tidak ada. Oke, diingat. Dan apa tadi? Fungsi akar untuk menyerap zat-zat hara dari dalam tanah. Batang alat transportasi, iya kan? Kalau daun mendapatkan sinar matahari atau fotosintesis. Kalau
atau presentasi di depan kelas yang mewakili ketua kelompok. Coba siapa yang mau duluan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya? Ayo maju. Ya. Kalau sudah maju ke depannya, ya ke depan temannya, yang lain, fokus mendengarkan. Setelah mendengarkan fokus, jika ada yang memberikan pertanyaan, silakan berikan pertanyaan kepada teman. Yang lain nanti bisa menjawab. Ya, oke? 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 Ya, maju. Oke. Ayo maju ke depan. Kelompok siapa yang pertama mempresentasikan ke depan? Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3 yang mewakili ketua kelompoknya. Kami dari kelompok 3 ingin memperhatikan hasil diskusi kami. Jenis-jenis akar terbagi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Contoh, akar serabut kelapa, pepaya, jagung, cabai, dan padi. Akar tunggang mangga, jambu, rambutan, dan durian. Demikian dari presentasi kami. Jika ada yang memberi pertanyaan, silakan. Ada memberikan pertanyaan? 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 Hasil presentasi kelompok 3. Tepuk tangan. Ayo dilanjut kelompok berikutnya yang mewakili ketuanya. Kelompok berapa ini? Kelompok berapa ini? Kelompok 1. Didengarkan. Jika ada nanti memberikan pertanyaan, silakan. Biar nanti kelompok 1 yang memberikan pendapat. Ya, oke. Lanjut. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan diskusi kami. Jenis-jenis daun. Daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Jenis-jenis daun ada yang bentuknya jari. Apa tadi fungsi daun? Untuk berlangsungnya fotosintesis. Ada yang berbentuk jari, ada yang melengkung, ada yang panjang, dan ada yang lancip. Sekian presentasi kami. Ya, ada yang memberikan pertanyaan? Ada yang memberikan pertanyaan? Ada? Ada? Dengarkan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Jika ada nanti pertanyaan, tolong berikan pertanyaannya atau ungkapkan biar temannya yang di depan bisa menjawab atau memberikan jawaban. Oke, dengarkan hasil dari presentasi temannya. Jenis-jenis daun. Daun adalah tempat berlangsungnya fotosintesis. Jenis-jenis daun adalah ada yang berbentuk jari, ada yang melengkung, ada yang panjang, dan ada yang lancip, sama ada yang berduri. Ada yang memberikan pertanyaan? Ya, apa pertanyaannya? Apa contoh tumbuhan yang berdaun panjang? Ya, apa contoh tumbuhan
Ada yang tahu? Contoh yang berdaun panjang. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bisa. Apa? Ada yang tahu? Ya, padi. Apa lagi? Jagung. Ya, jagung. Itulah contoh tumbuhan yang berdaun panjang. Ada lagi pertanyaan? Apa pertanyaan Nana? Apa contoh tumbuhan yang berdaun melengkung? Seperti jambu dan pohon asam glugur. Jambu dan pohon asam glugur. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Ada. Ada lagi? Ada lagi? Pertanyaan? Apa contoh daun yang berbentuk jari? Ya. Apa contoh tumbuhan yang berbentuk jari? Seperti daun singkong, Ya, daun singkong. Ya, daun singkong itu bentuknya berjari. Ya. Ada lagi pertanyaan? Biar ditutup temannya. Ada lagi? Tidak ada. Nah, sampai di sini presentasi yang diungkapkan di depan kelas. Ayo, ada lagi mau diucapkan? Sekian. Sampai di sini presentasi temannya kelompok 1. Semoga kelompok 1 hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang mau mempresentasikan hasil kelompoknya. Ada lagi yang mau maju mempresentasikan hasil kelompoknya? Ya, maju. Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Berarti tentang kelompok 2, sorry. Kelompok 2 tentang batang, ya. Didengarkan. Jangan dengarkan, fokus hasil presentasi temannya yang ada di depan biar dibacakan. Oke. Kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Tadi mereka tentang batang. Batang fungsinya untuk ya, mengantarkan makanan ke daun. Tadi ada jenis-jenis batang berkayu dan tidak berkayu. Contoh batang yang berkayu. Contoh tumbuhan batang yang berkayu tadi mangga, durian, nangka, jambu dan alpukat. Contoh tumbuhan tidak berbatang yaitu jagung, padi, cabai, apa lagi? Berbatang besar itu kan? Berbatang besarnya itu yang tidak berbatang besar atau berbatang kecil? Oh, contoh berarti yang tadi contoh tumbuhan yang berbatang besar yaitu tadi mangga, nangka, alpukat, durian sama manggis, ya. Yang tidak berbatang besar, ya, contoh tumbuhan yang tidak berbatang besar, ya, yaitu kelapa makan, padi, jagung, pinang, dan cabai. Dari hasil presentasi kelompok 2, ada yang memberikan pertanyaan?
pertanyaannya? Apa contoh batang yang tidak berkayu? Apa contoh tumbuhan yang tidak berkayu? Tumbuhan yang tidak berkayu. Tumbuhan apa lah? Yang tidak berkayu. Padi. Padi. Hah? Padi dan cabai. Jagung juga boleh, ya. Itulah yang tidak berkayu. Udah? Ada lagi? Ada lagi? Ada? Oh, tidak ada. Sampai di sini presentasi kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Terima kasih sudah hadir serta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ayo, yang mau lagi mempresentasikan hasil diskusinya? Ini kelompok berapa? Kelompok 4. Dengarkan, ini kelompok 4. Kelompok 4, ya. Jenis-jenis buah. Ada yang manis dan ada yang asam. Tadi fungsi buah dan biji apa tadi? Fungsi buah dan biji? Apa fungsi buah dan biji? Fungsi buah dan biji? Ya, fungsi buah dan biji untuk menyimpan cadangan makanan. Oke? Lalu tadi ada jenis-jenis apa? Jenis-jenis ada tadi jenis-jenis buah yang manis dan yang asam. Coba buah apa lah yang asam? Contoh tumbuhan yang asam. Apa? Contoh tumbuhan yang asam. Asam gugur. Hah? Asam gugur. Apa lagi? Jeruk nipis. Apa lagi? Apa lagi? Apa? Ya, tuh. Kalau yang manis? Yang manis? Hah? Mangga. Rambutan. Hah? Durian. Nangka. Oke. Ibu tadi ada yang menyebutkan bahwa mangga itu manis, ya kan? Mangga tidak semua manis. Ada yang asam. Jika dia dekat air, ya dekat air dia, itu rata-ratanya mangganya asam dan rasanya seperti air, ya kan? Kalau dekat dia kayak nggak semua mangga itu manis, ya enggak? Ya kan? Ada yang asam. Jadi jangan kau bilang mangga itu rata-rata manis, tidak. Tapi ada yang asam, oke? Diingat ya. Tapi kalau rambutan juga ada nggak yang asam? Ada. Iya. Jadi mangga dan rambutan hampir sama kan? Ada yang manis dan ada yang asam. Yang manis itu apa? Yang pasti yang manis. Apa? Apa? Yang pasti itu selalu manis apa? Hah? Apa? 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 Mana ada? Mana ada asam? Apa? Mentahnya. Apa? Yang pasti manis selalu apa? Yang pasti manis selalu apa? Contoh tumbuhannya. Tebu.
manis dia kan? Iya. Manis enggak? Mau datang pun hujan pasti ada manisnya, tapi tidak terlalu manis kan? Manis kan? Apalagi musim kemarau, manis lagi. Ya, oke? Nah, terus apa lagi? Oh, jenis biji katanya. Apa itu biji? Enggak. Apa itu? Biji-biji. Ada biji satu dan ada biji dua. Yang pernah mendengar itu? Ada yang tahu tumbuhan apa yang memiliki biji dua dan biji satu? Ada yang tahu? Hah? Biji satu tumbuhan apakah itu? Hah? Jika kamu belah biji rambutan, ada dua kan bijinya kan? Dua enggak? Yang memiliki tumbuhan berbiji satu apa? Yo. Dua itu rambutan. Berbiji rambutan itu, ya kelengkeng. Ya, kalau berbiji dua itu apa? Berbiji dua rambutan, jeruk. Belah bijinya deh, kan ada dua itu. Kan? Ada dua bijinya kan? Pernah melihat jeruk nipis atau jeruk manis? Jika kamu belah bijinya dua kan? Tapi kalau kelengkeng, kau belah dua bijinya. Berarti salah. Biji satu salah kan? Apa lagi? Yang berbiji satu. Tadi berbiji satu, kelengkeng, salah. Baru apa lagi? Apa lagi? Ya, manggis. Apa lagi? Ya, duku. Duku berbiji satu atau dua itu? Iya kan? Oke, apa lagi deh? Dan ayo tutuplah. Sekian hasil presentasi dari kelompok 4. Jika ada yang memberikan pertanyaan, silakan. Nah, apa pertanyaannya? Apa contoh buah yang asam? Tadi sudah dibilang buah yang asam. Apa contohnya? Contoh buah yang asam. Apakah itu? Contoh buah yang asam. Asam apa? Asam apa? Hah? Asam blugur katanya. Ya, asam blugur. Apalagi jeruk nipis, ya kan? Ya. Apalagi? Ada yang memberikan pertanyaan? Apa? Hah? Oh, buah apa yang tidak mempunyai biji? Buah apa? Buah apa? Buah apa yang tidak memiliki biji? Ada bijinya kecil-kecil. Sekian dan terima kasih. Sampai di sini presentasi kita. Kita ice breathing dulu ya. Ice breathing. Baru evaluasi. Tadi udah. Apanya? Ice breathing Satu, Satu, dua, tiga, ya. Kelas 4. konsentrasi. Konsentrasi.
evaluasi, ya. Nanti setelah ibu membagikan lembar evaluasi, dikerjakan bagus-bagus dari lembar evaluasi mulai nanti kelihatan nilai bagus, ya. Nanti buat namanya, kelasnya, ya, nomor absennya berurut, ya. Oke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, gitu ya. Bagian fokus mengerjakan, dibaca-baca. Namanya, kelasnya, Ini nomor absen. Aku nomor 11. Aku nomor 3, ini nomor 2, ini nomor ya. Beri tulis namanya, kelasnya. Sudah? 1, 2, 3. Oke, Ibu sudah mengumpulkan soal evaluasinya. Nanti setelah Ibu periksa, baru disitulah kelihatan siapa yang mendengarkan dan fokus mendengarkan di depan ini, ya. Sebelum kita menutup, masalah-masalah apalah yang paling sulit kamu hadapi pada saat proses pembelajaran dimulai? Apa? Pada saat proses pembelajaran dimulai? Tidak ada. Terus, bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana cara kamu mengatasi hambatan tersebut? Bagaimana, Dek? Ada yang memberikan pendapatnya? Ada? Ada? Ya, menanyakan kepada guru. Ya. Pada bagian dari hasil pekerjaan yang dirasakan masih memerlukan bantuan enggak? Masih. Bantuan berupa apa dia? Penjelasan. Ya. Terus, sebelum kita sama-sama menyimpulkan pertanyaannya, menyimpulkan hasil dari materi kita, ada yang memberikan pertanyaan enggak? Ada enggak memberikan pertanyaan? Ada enggak memberikan pertanyaan? Ada enggak? Ada. Tentang pelajaran atau materi yang kita pelajari tadi. Ada memberikan pertanyaan? Ada? Tentang pelajaran yang kita pelajari tadi.
tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Ada yang memberikan pertanyaan? Ada? Ada? Apa pertanyaannya, Dek? Sudah? 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 Sudah mengerti semua? Sudah? Berarti kesimpulan dari materi kita yang kita pelajari bahwa bagian tubuh tumbuhan itu terdapat dari akar, batang, daun, bunga, dan buah dan biji. Dari akar menyerap dari dalam tanah, disalurkanlah ke batang. Setelah disalurkan ke batang, maka ke daun. Setelah ke daun, baru ke bunga. Setelah ke bunga, baru ke buah dan biji. Itulah fungsi akar, batang, daun, bunga, dan biji. Sampai di sini bisa dimengerti? Bisa? Bisa? Nanti PR-nya Ibu kasih atau kita lanjutkan di besok hari atau di kemudian hari pelajaran bagian tubuh tumbuhan, yaitu tentang IPA. Oke, sampai di sini pelajarannya. Sebelum kita pulang, kita biasakan dulu ice breaking. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Digulung-gulung, lalu bertepuk, gitu kan? Digulung-gulung. Kau mau pulang duduk senyum. Kalau kau mau duduk pulang, apa? Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Ya, duduk ketik senyum manis lalu berdoa. 1, 2, 3, ya. Duduk tertib. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang duduk senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk tertib selalu tersenyum. Ayo, Ibu tunjuk doa untuk mau pulang. Salah satu siswanya yaitu Elizabeth. Tolong maju ke depan untuk memimpin doanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memulai, kami sudah melaksanakan pelajaran kami. Tuhan, berkati pelajaran kami Tuhan, dan juga guru kami rezeki lancar dan kesehatan Tuhan, dan juga orang tua kami kesehatan dan rezeki lancar, dan juga beri kami kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Amin.